Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dulur-dulur seiman, surat Al-Fatihah itu disebut juga pembukaan. Itu diturunkan di Makkah yang terdiri dari 7 ayat. Adalah surat yang pertama-tama diturunkan dengan lengkap di antara surat-surat yang ada dalam Al-Quran dan termasuk golongan surat Makkiyah. Surat ini disebut Al-Fatihah atau pembukaan karena dengan surat inilah dibuka dan dimulainya Al-Quran. Kemudian dinamakan Ummul Quran atau Indu Al-Quran atau Ummul Kitab atau Indu Alkitab karena dia merupakan induk bagi semua isi Al-Quran serta menjadi intisari dari kandungan Al-Quran. Dan karena itu diwajibkan membacanya pada tiap-tiap sholat. Juga dinamakan Al-Fatihah ini dengan As-Sab'ul Masani, yaitu 7 yang berulang-ulang. Maksudnya 7 ayat yang diulang-ulang. Karena ayat yang 7 ini selalu dibaca berulang-ulang dalam sholat. Adapun surat Al-Fatihah ini disebut mengandung beberapa unsur pokok dari seluruh isi Al-Quran. Yaitu pertama, unsur pokoknya itu ialah tentang keimanan. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa terdapat dalam ayat 2. Di mana dinyatakan dengan tegas bahwa segala puji dan ucapan syukur atas suatu nikmat itu hanyalah bagi Allah. Karena Allah adalah pencipta dan sumber segala nikmat yang terdapat dalam semesta ini. Di antara nikmat itu adalah nikmat menciptakan, nikmat mendidik, nikmat menumbuhkan. Sebab kata Rabb dalam kalimat Rabbul Alamin tidak hanya berarti Tuhan dan penguasa, tetapi juga mengandung unsur tarbiyah, yaitu mendidik dan menumbuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa segala nikmat yang dilihat oleh seseorang dalam dirinya sendiri dan dalam alam semesta ini itu bersumber dari Allah. Karena Tuhanlah yang maha berkuasa di alam ini. Pendidikan, penjagaan dan penumbuhan oleh Allah di alam ini haruslah diperhatikan dan dipikirkan oleh manusia sedalam-dalamnya sehingga menjadi sumber berbagai macam ilmu pengetahuan yang dapat menambah keyakinan manusia terhadap keagungan dan kemuliaan Allah serta berguna bagi masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, keimanan atau dalam hal ini adalah ketauhidan itu merupakan masalah yang sangat pokok. Maka di dalam surat Al-Fatihah tidak cukup dinyatakan dengan isyarat saja, tetapi ditegaskan dan dilengkapi oleh 5 ayat. Yaitu, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang artinya hanya engkaulah tempat kami menyembah dan hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Yang dimaksud dengan menguasai hari pembalasan ialah pada hari itu hanya Allah lah yang berkuasa. Segala sesuatu tunduk kepada kebesarannya dan mengharap nikmat serta takut kepada siksanya. Hal ini mengandung arti janji untuk memberikan pahala terhadap perbuatan yang baik dan ancaman terhadap perbuatan yang buruk. Ibadat yang terdapat dalam ayat 5 itu semata-mata ditujukan kepada Allah. Selanjutnya lihat nomor 6-nya. Kemudian kandungan pokok di dalam Al-Quran, dalam Al-Fatihah itu kami maksud, adalah jalan kebahagiaan. Bagaimana harus kita menempuh jalan itu untuk memperoleh kebahagiaan dunia akhirat? Di sini maksudnya adalah hidayah. Hidayah yang menjadi sebab dapatnya keselamatan
kebahagiaan dunia dan akhirat, baik yang mengenai kepercayaan maupun akhlak, hukum-hukum, dan pelajaran. Kemudian unsur pokok lainnya adalah mengenai kisah-kisah. Kisah para nabi dan kisah orang-orang dahulu yang menentang Allah. Sebagian besar dari ayat-ayat Quran itu memuat kisah-kisah para nabi dan kisah-kisah orang-orang yang terdahulu yang menentang Allah. Jadi yang dimaksud dengan ayat di dalam Al-Fatihah itu, yaitu yang dimaksud dengan orang yang diberi nikmat dalam ayat itu, maksudnya ialah para nabi, para siddiqin, yaitu orang-orang yang sungguh-sungguh beriman, para syuhada, yaitu orang-orang yang mati syahid, serta para solihin, yaitu orang-orang saleh. Sedangkan yang dimaksud dengan ayat yang terakhir itu adalah orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat. Ini maksudnya adalah orang-orang atau golongan yang menyimpang dari ajaran Islam. Demikianlah antara lain rincian dari ringkasan dari surat Al-Fatihah yang merupakan unsur-unsur pokok dari seluruh ayat-ayat Al-Quran atau surat-surat lain yang ada selain dari Al-Fatihah yang ada di dalam Al-Quran. Dulur-dulur seiman, ayat pertama dalam surat Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ini berarti kita memulai membaca Al-Quran atau membaca Al-Fatihah itu dengan menyebut nama Allah. Tiap-tiap pekerjaan yang baik hendaklah dimulai dengan menyebut nama Allah. Seperti makan, minum, menyembelih binatang untuk dimakan dan sebagainya. Hendaklah kita memulainya dengan menyebut nama Allah. Allah ialah nama zat yang maha suci, yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya, yang tidak membutuhkan makhluknya, tetapi makhluklah yang membutuhkannya. Ar-Rahman artinya Maha Pemurah adalah sebab daripada nama Allah, salah satu nama Allah yang berarti memberikan, pemurah, Maha Pemurah. Bahwa Allah itu selalu melimpahkan karunia-Nya kepada makhluknya. Sedangkan Ar-Rahim yang artinya Maha Penyayang adalah salah satu nama Allah yang memberikan pengertian bahwa Allah senantiasa bersifat rahmah, rahim, dan yang menyebabkan Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada semua makhluknya. Dulur-dulur seiman, Ibnu Murdawaih meriwayatkan dari hadis Yazid ibnu Khalid dari Sulaiman ibnu Buraidah. Sedangkan menurut riwayat lain dari Abdul Karim Abu Umayyah dari Abu Buraidah dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, telah diturunkan kepadaku satu ayat yang belum pernah diturunkan kepada seorang nabi pun selain Sulaiman ibnu Daud dan aku sendiri, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Burdawaih meriwayatkannya pula berikut sanadnya melalui Abdul Karim Al-Kabir ibnu Mu'affa ibnu Imran dari ayahnya, dari Ibnu Umar ibnu Zar, dan dari Atta ibnu Abu Rubah dan Jabir ibnu Abdullah, itu menceritakan bahwa ketika diturunkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim atau yang berarti dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang, maka seluruh awan lari ke arah timur. Angin hening tak bertiup, sedangkan lautan menggelora. Semua binatang mendengar melalui telinga mereka, dan semua syaitan dirajam dari langit. Pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan menyebut keagungan dan kemuliaannya bahwa tidak sekali-kali asmanya yang ada dalam basmalah diucapkan terhadap sesuatu melainkan Dia pasti memberkatinya.
Waqi mengatakan dari Almas, dari Abu Wa'il, dari Ibnu Mas'ud yang mengatakan bahwa barang siapa yang ingin diselamatkan oleh Allah dari malaikat Zabaniyah yang jumlahnya 19, itu malaikat Zabaniyah adalah juru penyiksa di neraka, maka hendaklah ia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allah akan menjadikan sebuah surga baginya pada setiap huruf dari basmalah untuk menggantikan setiap malaikat Zabaniyah. Hal ini diketengahkan oleh Ibnu Atiyah dan Al-Qurtubi, diperkuat dan didukung oleh Ibnu Atiyah dalam sebuah hadis mengatakan, sesungguhnya aku melihat lebih dari 30 malaikat berebutan mencatat perkataan seorang laki yang mengucapkan Rabbana wakal hamdu hamdan katsira thayyiban mubarakan fih. Artinya, wahai Tuhan kami, bagimulah segala puji dan pujian yang sebanyak-banyaknya lagi diberkati. Mengingat jumlah semua hurufnya ada 19 dan dalil-dalil lain. Kemudian Imam Ibnu Hambal dalam kitab musnadnya juga mengatakan bahwa ia mendengar Abu Tamim menceritakan hadis dari seorang yang membonceng Nabi SAW, yang artinya unta kendaraan Nabi SAW terperosok. Maka aku mengatakan, celakalah setan. Maka Nabi SAW bersabda, janganlah kamu katakan celakalah setan, karena sesungguhnya jika kamu katakan demikian, maka ia makin membesar. Lalu mengatakan, dengan kekuatanku niscaya aku dapat mengalahkannya. Tetapi jika kau sebutkan dengan nama Allah, niscaya si setan makin mengecil hingga bentuknya menjadi sebesar lalat. Menurut Imam Ahmad, Imam Nasai dalam kitab Al-Yaumu wal Lailah, dan Ibnu Murdawih dalam kitab tafsirnya, diriwayatkan dari Abu Tamimah yaitu Al-Hujaimi dari Abul Malih Ibnu Usamah Ibnu Umair dari ayahnya, yang menceritakan bahwa ia pernah membonceng Nabi SAW. Selanjutnya dia menuturkan hadis sampai pada sabda Nabi yang mengatakan, jangan kamu katakan demikian, karena sesungguhnya setan nanti akan makin membesar sehingga bentuknya seperti rumah. Tetapi katakanlah Bismillah, karena sesungguhnya dia akan mengecil hingga bentuknya seperti lalat. Demikian itu terjadi berkat kalimat Bismillah. Karena itu pada permulaan setiap perbuatan ataupun amal kita, hendaklah kita mengucapkan atau disunatkan untuk terlebih dahulu mengucapkan kata basmalah. Membaca basmalah disunatkan pada permulaan khutbah berdasarkan hadis yang mengatakan setiap perkara yang tidak dimulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, maka perkataan itu kurang sempurna. Juga disunatkan membaca basmalah saat hendak memasuki kamar kecil. Berdasarkan sebuah hadis yang menganjurkannya, disunatkan pula membaca basmalah pada permulaan wudhu. Berdasarkan sebuah hadis yang disebut dalam Musnad Imam Ahmad dan kitab-kitab sunan, itu melalui riwayat Abu Hurairah dan Sa'id ibnu Zaid serta Abu Sa'id secara marfu, yang artinya antara lain, tidak ada wudhu bagi orang yang tidak menyebut asma Allah, dalam hal ini adalah Bismillah, dalam wudhunya. Hadis ini berpredikat hasan. Di antara ulama ada juga yang mewajibkannya di saat hendak berzikir, dan di antara mereka ada pula yang mewajibkannya secara mutlak. Membaca basmalah disunatkan pula di saat hendak melakukan penyembelihan. Menurut mazhab Imam Syafi'i dan segolongan ulama serta ulama lain mengatakan wajib dikala kita melakukan zikir, dan wajib secara mutlak menurut pendapat sebagian dari mereka, seperti yang akan dijelaskan di bagian lain. Ar-Razi di dalam kitab tafsirnya menyebutkan hadis mengenai keutamaan basmalah, antara lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda,
apabila kamu mendatangi istrimu, maka sebutlah asma Allah. Karena sesungguhnya bila ditakdirkan bagimu punya anak, niscaya akan dicatat bagimu kebaikan-kebaikan menurut bilangan helaan nafasnya dan nafas-nafas keturunannya. Akan tetapi hadis ini tidak ada pokoknya, dan ini dinilai dalam kitab manapun belum dapat dipegang dan tidak ada pada yang lain. Demikian juga membaca basmalah ini disunatkan pada saat kita hendak makan, seperti apa yang disebutkan dalam hadis Sahih Muslim yang menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada anak tirinya, yaitu Umar ibnu Abu Salamah, sebagai berikut: ucapkanlah Bismillah dan makanlah dengan tangan kananmu, serta makanlah makanan yang dekat denganmu. Atas dasar ini sebagian ulama wajibkan membaca basmalah dalam keadaan seperti itu. Demikianlah, wallahu alam bissawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.